Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di Joshua Hovian Channel. Sekarang saya dengan istri tercinta. Nah, jadi gini, beberapa hari yang lalu saya nemenin istri kita memperpanjang SIM. Nah, jadi pada vlog kali ini kita akan menjelaskan update terbaru gimana caranya memperpanjang SIM khususnya di daerah Kota Malang dan sekitarnya kayak gitu teman-teman, karena peraturan untuk SIM ini kan berubah-ubah terus. Jadi ini adalah update terbaru tahun 2020, apalagi kemarin kita waktu kena ini lagi masa-masa pandemi corona. Nah, jadi supaya kalian tahu peraturan-peraturan terbaru yang terupdate kira-kira apa aja. Nah, jadi kemarin kita mulai dari mana? Kemarin karena pandemi, jadi jamnya beda. Senin sampai Kamis itu jam 8 sampai jam 12 ya? Sampai jam 12 siang, tapi kalau Jumat sama Sabtu jam 8 sampai jam 11 siang. Tapi kalau misalnya hari biasa sampai jam berapa sih? Sampai sore ya? Sampai jam 3? Iya, kalau biasanya sampai jam 3, tapi karena pandemi ini jadi cuma setengah hari kayak gitu. Nah, jadi waktu kita awal-awal datang, kita langsung fotokopi berkas-berkas yang dibutuhin. Fotokopi KTP. KTP. Sama SIM yang baru. SIM yang baru. SIM terakhir kayak SIM gitu ya. Terakhir. Cuma 2 itu aja. Ya. Nah, jadi fotokopi kedua itu, dan itu kita sudah membayar berapa? 7.000. Sama mapnya. Nah, jadi itu kalian harus membayar 7.000. Jadi fotokopinya harus di sana. Iya sih, harus di sana ya. Jadi walaupun kalian sudah punya fotokopi sendiri, tapi diwajibkan fotokopi di sana karena nanti kalian akan mendapatkan satu map khusus gitu. Jadi nggak ngerti juga kenapa harus mapnya khusus kayak gitu. Padahal map biasa juga kan sebenarnya ya lebih murah sih. Ya itulah, jadi formalitas lah. Jadi di situ kalian sudah disediakan map, dan nanti KTP kalian dan SIM kalian akan difotokopi. Itu kalian sudah membayar 7.000. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu kan ada 2 tes. Tes psikologi sama tes kesehatan. Terserah kalian mau pilih yang mana dulu, tapi kemarin tes psikologi dulu. Nah, kalau tes psikologi itu kita kemarin nunggunya cukup lama ya. Antrinya panjang sekali. Jadi kita ngantri itu hampir 20-an orang lah ya. Hampir satu setengah jam. Sedangkan kalau misalnya tes kesehatan itu antrinya nggak sebanyak tes psikologi. Jadi kalau misalnya kalian bebas mau tes psikologi dulu atau tes kesehatan dulu. Kalau saya sarankan sih, kalau ngelihat dari situasi kita kemarin terakhir, lebih baik tes kesehatan dulu karena orangnya lebih sedikit, baru kalian tes psikologi. Nah, kalau tes psikologi itu ada berapa soal? 30. Ada 30. Susah nggak sih? Nggak banget. Mudah ternyata ya. Nah, tapi kalau tes psikologi apa bayar lagi? Tes psikologi bayar lagi 50.000. Oh, ternyata tes psikologi itu bayar lagi 50.000. Ya, padahal nggak susah-susah banget gitu. Tapi yang bikin sebel itu ngantrinya panjang. Nggak tahu kenapa, seandainya aja itu tes psikologinya, maksudnya komputer atau kertas? Tulis kertas. Oke, gitu. Jadi mungkin ini masukan aja ya. Siapa tahu karena tes psikologinya mungkin gara-gara yang ngantrinya kan lama kemarin itu juga, sampai orang berkerumun banyak di tes psikologi itu juga kita terakhir. Mungkin masukan aja ke depannya, entah tes psikologinya dibuat online kayak gitu, jadi kan lebih praktis datang ke sana, itu kita nggak harus ngantri lama, belum lagi banyak kerumunan orang, jadi nggak ribet kayak gitu loh. Apalagi kan kalau misalnya kayak ujian, kalau misalnya biasanya orang takut bikin ujian itu dijadikan online karena takut nyontek kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa ngakali, misalnya tes psikologi ini dibuat waktunya cepat. Jadi misalnya satu soal 10 detik apa 15 detik. Jadi harus menjawab cepat. Jadi dia nggak ada waktu untuk nyontek atau segala macam, teman-teman. Mungkin ini bisa jadi masukan buat Samsat. Nah, habis tes psikologi, terus? Tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu apa aja yang dites? Tes kesehatan itu simple, nggak kayak kalau kalian. Kalian nggak boleh bawa surat kesehatan dari luar. Iya. Harus di sana, ya. Jadi tes kesehatannya harus di sana. Cuma
ditanya tinggi badan, berat badan as usual, terus tensi, terus tes mata, buta warna, udah. Dan itu kena berapa? 20.000. 20.000. Jadi sejauh ini sudah habis 77.000 kayak gitu. Nah, setelah semua file berkas lengkap dengan 2 tes ini, terus selanjutnya taruh di map sama SIM yang punya kalian tadi, bukan fotokopi, terus langsung diserahin ke loket kayak pendaftaran. Ngambil nomor antrian ya. Nomor antrian. Nah, jadi setelah kalian melewati 2 tes tadi, kalian baru boleh mengambil nomor antrian. Nah, langkah selanjutnya, habis dapat nomor antrian, kalian kan bakalan masuk. Terus kalian bakal ngisi kayak form blanko, formulir perpanjangan SIM, ditulis data. Setelah selesai, taruh di map yang tadi berkas-berkas kalian, terus dikasih ke ada loketnya gitu. Terus nanti tinggal nunggu. Nah, kemarin yang unik waktu nunggu ada senam dulu, disuruh keluar. Soalnya mengikuti himbauan dari pemerintah. Jadi pemerintah kan menganjurkan supaya berjemur berapa menit sih? 5 menit. Jadi berjemur 5 menit di bawah terik matahari. Jadi kemarin itu masih proses perpanjangan SIM. Semua yang datang itu disuruh keluar di lapangan untuk menikmati terik matahari sambil senam. Sambil senam. Jadi yang perpanjangan SIM semuanya nggak ada satupun nggak ada yang boleh di ruangan. Nggak ada yang boleh di ruangan. Semua harus keluar, terus berdiri, harus kena sinar matahari, terus senam. Dan itu nggak hanya yang di dalam lingkup Samsat aja. Karena orang-orang yang nunggu di luar, termasuk saya, waktu itu disuruh juga ikutan senam. Jadi di luar itu ada yang senamnya juga gitu. Tapi karena saya agak gimana gitu ya, akhirnya saya melipir nyari bakso. Lanjut. Setelah itu? Terus kan masuk lagi, terus nunggu. Habis nunggu itu nanti dipanggil untuk foto. Oh, langsung dipanggil. Jadi habis formulir itu dipanggil untuk foto. Langsung dipanggil untuk foto, terus sama ngisi data. Tapi langsung di komputer, langsung sidik jari, selesai. Terus nunggu lagi, bayar dulu. Oh, bayar dulu. Bayar berapa itu? 75.000. 75.000 habis bayar, kita nunggu sebentar, jadi deh. Oh, langsung jadi ternyata ya. Sebenarnya yang antri bukan di dalamnya itu, tapi di tes psikologi. Tes psikologinya memang bikin lama ya. Berarti setelah itu langsung jadi. Nah, kita datang itu awalnya dari jam 8 pagi teman-teman. Nah, karena ngantri di tes psikologinya itu kurang lebih 1,5 jam, berarti sampai setengah 10. Terus tes kesehatan lama nggak sih? Setengah jam ya? Nggak sampai 15 menit. 15 menitan. Terus apa yang bikin lama? Oh, di dalamnya itu cukup lama juga. Karena ada senam juga. Jadi dalam itu kurang lebih 1 jam. Iya, kurang lebih 1 jam lah. Sampai jadi. Iya, sampai jadi berarti kita selesainya kurang lebih jam 11 kurang lah kayak gitu. Jadi itu kita di hari Jumat ya. Dan itu tutupnya pada saat itu jam 11 juga. Jadi kita dari awal buka di situ sampai mau tutup samsatnya teman-teman. Nah, itu tadi estimasi waktunya. Jadi yang bikin lama itu di tes psikologinya. Jadi kalau misalnya kita total rincian biayanya tadi dari awal beli map 7.000, terus tes psikologi 50.000, kesehatan 20.000, sama SIM-nya 75.000. SIM 75.000 total. Jadi 77 ditambah 75.000, 152.000. 152.000 rupiah. 154.000 sama parkir. Iya. Masuk.
Tapi ini nggak tahu ya, karena kita cuma bikin SIM C ya, SIM C. Nah, nggak tahu kalau misalnya SIM A atau SIM yang lain-lain kita masih belum tahu. SIM Z. Jadi kita nggak tahu kalau yang lainnya. Tapi kalau misalnya SIM C ya kurang lebih segitulah. Jadi kalian bisa kira-kira ya mungkin nggak begitu jauh mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin memperpanjang SIM kalian harus sedia budget ya sekitar 150-an sampai dengan ya mungkin 150-an sampai dengan 250 lah kalau misalnya kalian mau untuk SIM mobil dan segala macam teman-teman. Ya, jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan itu tadi masukan kita, karena di tes psikologinya cukup lama teman-teman. Kalau bisa sih dipermudah lah kayak gitu, dipermudah. Kalau misalnya bisa dipermudah kan jadinya lebih murah. Itu kayak tes SIM baru itu loh. Tes SIM baru. Harusnya pakai komputer. Iya, kalau waktunya. Dulu tes SIM baru itu kan pakai komputer, ada waktunya. Jadi nggak sempat kerja sama, nggak sempat nyontek segala macem. Itu mungkin bisa dipakai buat tes psikologi. Jadi apalagi ngoreksinya kan jadi lebih gampang, langsung keluar hasilnya. Kalau misalnya takut contek-contekan ya tinggal dibuat aja kan. Soalnya bisa diacak terus, selalu diacak terus atau diupdate terus kayak gitu. Jadi namanya teknologi itu selalu bisa memudahkan dan bisa jauh lebih murah teman-teman. Jadi kalau misalnya ngurusin nggak akan mahal-mahal juga kayak gitu. Jadi ya itu dia. Mungkin kamu ada masukan? Nggak sih, tapi yang agak gimana gitu tes psikologinya. Kenapa? Tes psikologinya lucu banget pertanyaannya. Kayak gimana sih? Contoh. Kayak gini contohnya, apakah kamu buang air besar dalam 1 minggu berapa kali? Sampai gitu ya. Terus apakah kamu berkeringat kalau kamu ditanya soal kepribadianmu kayak gitu? Gitu ya. Jadi cuma iya sama tidak. Jawabannya cuma iya sama centang ya tidak ya tidak. Jadi apa hubungannya jumlah kita buang air besar sama kita mengendarai motor? Bukan anak psikologis. Mungkin kalau misalnya kalian ada anak psikologi, kalian bisa memberikan kita suatu pencerahan apa hubungannya antara jumlah orang buang air besar selama seminggu dengan mengendarai motor, teman-teman. Tapi ini termasuk baru, maksudnya di tahun ini tes psikologi itu termasuk baru ya, sebelumnya nggak ada tes psikologi. Ya mungkin ini untuk menghindari orang-orang yang sudah punya SIM tiba-tiba gila teman-teman, atau dia menerobos lampu merah tiba-tiba gila. Apa sih? Atau mungkin dia menerobos lampu merah karena dia menahan buang air. Ya mungkin ini bisa masuk akal ya, jadi mungkin itu kuncinya. Jadi dia menerobos lampu merah karena keseringan buang air besar. Karena nggak tahan buang air besar. Terus waktu ditanya kepribadiannya berkeringat. Gitu kali. Iya. Masuk akal. Ya, jadi karena ini sudah semakin larut, obrolannya semakin gak jelas. Jadi semoga kita cukupkan sampai sini aja. Jadi supaya ini bermanfaat, kalau dilanjutkan lagi mungkin akan tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Oke deh, semoga ini bisa menjadi acuan bagi kalian yang mau ngurus SIM terbaru tahun 2020. Oke deh, saya Joshua Fafian dan Tika. Sampai jumpa lagi di vlog kita berikutnya. Bye bye.